Halo. Halo seluruh, balik lagi bersama Mas Bul di channel Ridwan Pas. Nah, di video kali ini Mas Bul mau membahas seputar makanan-makanan terunik dan mungkin agak lucu dan terbilang agak aneh ya guys di telinga kita di berbagai negara. Nah, yang cukup menyita perhatian saya itu ada salah satu makanan, yaitu namanya jagung busuk. Jagung busuk kok dimakan? Bentuknya seperti apa sih? Oke, let's see and watching this video. Let's go. Oke seluruh, yang pertama makanan ini yaitu namanya kawan musi. Nah, makanan ini cukup unik ya, namanya kawan musi. Nah, makanan ini asalnya dari Jepang. Ya cukup aneh ya mungkin karena namanya kawan musi. Cukup aneh dari makanan-makanan Jepang lainnya ya, yaitu seperti ramen ataupun makanan Jepang lainnya. Ya cukup, tapi emang ada kawan musi gitu loh. Ternyata makanan ini tuh menyerupai puding gitu loh guys, kayak di cut gitu, terus agak kenal-kenal gitu, katanya itu seperti puding, cuman aku juga belum pernah melihat aslinya ya. Nah, uniknya teman-teman semua, kawan musi itu kalau di kita kan sebagai makanan penutup ya. Nah, kawan musi ini sebagai makanan sarapan guys, sebagai sarapan pagi oleh orang Jepang. Ya cukup unik sih, pagi-pagi makan puding yang sekap gitu, agak kenyal-kenyal, ya cukup unik, lucu lah. Nah, bahan utamanya itu dari telur dan juga kaldu dasi gitu loh. Aku kalau kaldu dasi seperti apa ya, aku juga belum familiar sih sama itu. Nah, kawan musi ini teman-teman mempunyai tekstur yang lembut, ya seperti puding pada umumnya sih, seperti puding-puding di Indonesia gitu. Agak lembut, ya agak enak katanya. Cuman uniknya itu emang dibuat sarapan oleh orang Jepang. Mungkin aja ya, enak kali ya. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu makanan yang saya sebut tadi, jagung busuk ya. Itu namanya itu, dia itu berasal dari Meksiko. Namanya itu huitlacoche. Guys, pokoknya jenenge Meksiko itu huitlacoche guys. Cuman kalau diartikan itu namanya jagung busuk gitu loh. Ya, ini tuh sarapan yang berasal dari Meksiko, cukup unik, sarapannya jagung busuk gitu loh. Nah, konon katanya itu emang rasanya lezat gitu loh dari jagung biasanya. Nah, warnanya itu emang agak abu-abu kehitaman dan emang biasa dikatakan emang jagung busuk. Nah, tetapi menurut masyarakat Meksiko itu makanan kesehatan guys, makanan lezat gitu loh. Ya sejenis makanan yang menyehatkan lah gitulah. Makanan yang tidak membahayakan gitu loh, jagung itu tidak membahayakan gitu loh. Cuman uniknya emang warnanya hitam, jadi ya enak katanya. Nah, konon katanya harganya itu lebih mahal gitu loh daripada jagung biasa. Wow, jagung busuk harganya lebih mahal. Ya emang katanya sih enak katanya guys. Dan holito tacho atau apa ya? Nah, jagung busuk ini tuh mengandung protein yang cukup tinggi. Wow, sarapan dengan jagung busuk. Cukup unik. Ada-ada aja nih warga Meksiko. Ya mungkin itu culture-nya mereka sih ya. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu haggis guys. Haggis itu salah satu makanan dari Skotlandia. Nah, ternyata haggis itu sejenis sosis puding hitam gitu sih. Seperti sosis bentuknya, cuman ternyata itu terbuat dari darah. Wow, ada-ada aja ya sarapan dengan sosis yang terbuat dari darah. Kalau dilihat sekilas tuh makanannya seperti sosis biasa ya, cuman konon katanya ya teman-teman, makanan haggis ini tuh terbuat dari darah hewan guys. Waduh, darah dibuat makanan. Ya kalau di Jawa tuh ada sih namanya tuh dida gitu. Kalau mungkin di daerah kalian beda ya. Kalau di daerah saya tuh namanya dida, ya itu terbuat dari darah hewan nih. Mungkin sejenis itu sih, cuman nggak tahu rasanya seperti apa. Cuman kok dibuat sarapan gitu loh, anehnya seperti itu. Kenapa kok darah dibuat sarapan? Nah, uniknya itu haggis pembuatannya itu masih sangat tradisional gitu loh. Ya mungkin haggis itu dihidangkan atau dibuat sarapan kalau ada acara-acara tertentu ya mungkin ya guys. Mungkin aja sih, cuman aku juga nggak tahu. Ya deh, emang makanan-makanan unik itu harus dilestarikan. Oke, next. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu makanan dari Vietnam, namanya pho. Pho itu sejenis kayak mie bihun gitu sih. Nah,
Vietnam kan masih serumpun dengan kita kan ya, di Indonesia kan masih satu ras gitulah. Nah itu mereka makan sarapannya pakai po gitu loh, pakai mie bihun gitu sih. Nah po itu kan disajikan dengan kuah bening gitu loh. Nah dia itu menggunakan kaldu sapi ataupun ayam guys. Jadi emang rasa-rasa sapi atau rasa-rasa ayamnya tuh dapat katanya gitu. Cuman aku pun nggak pernah mencoba sih karena jauh dari restoran Vietnam di sini. Nah buat kalian yang mungkin lagi pengen ke Vietnam, nah makanan ini tuh cukup mudah ditemukan di beberapa rumah makan tradisional kayaknya. Rumah makan tradisional yang ada di pinggiran kaki lima di Vietnam. Cukup unik ya guys. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu scrapple. Nah, scrapple itu hampir sama dengan haggis tadi. Dia itu terbuat dari organ dalam maupun darah dari suatu hewan. Nah, tapi uniknya di scrapple ini konon katanya ya agak beda dari haggis. Dia itu terbuat dari daging babi yang sisa gitu loh. Daging babi yang sisa. Kayak ya rasanya kok terus. Nah, konon katanya scrapple itu emang sengaja dibuat teman-teman. Sengaja dibuat oleh beberapa orang di kawasan Atlantik itu. Emang disengaja untuk menghindari pemborosan itu loh terhadap penggunaan bahan daging babi. Ya emang sih negara-negara di kawasan Atlantik kan emang mayoritas bukan mayoritas ya, cuman beberapa orang memakan daging babi kan ya, seperti di kawasan Venezuela, New Jersey, terus Virginia itu kan juga beberapa orangnya memakan daging babi gitu loh. Nah konon katanya di Venezuela makanan ini tuh dikenal dengan pound house guys. Kok iso ya? Uniknya lagi makanan ini tuh bisa kalian temukan di beberapa supermarket atau minimarket yang ada di kawasan Atlantik itu. Berarti dijual dengan legal ya berarti ya, dijual dengan legal. Wow, cukup unik. Makanan yang terbuat dari babi ya, memang sih mereka bukan negara muslim kayak kita ya yang emang makanannya harus halal gitu loh. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu makanan dari China, yaitu namanya bubur dengan telur 1000 tahun. Wow, kok namanya iso unik banget ya, telur dengan bubur 1000 tahun. Emang itu toh telurnya sampai 1000 tahun gitu baru disajikan. Aduh uniknya emang ini makanan khas tradisional, bukan tradisional sih, makanan khas sederhana yang berasal dari China guys. Bentuknya itu kayak bubur ayam gitu loh, bubur kayak ayam di Indonesia gitu loh ya, nyemek gitu sih katanya. nyemek. Yang membedakan itu emang bubur ayam dengan bubur telur 1000 China ini, yaitu ada di telur 1000 China nya. Nah konon katanya itu telur 1000 China itu terbuat dari telur, entah itu telur ayam atau telur bebek yang diasinkan melalui tanah liat dan juga beberapa abu mungkin, ataupun sekam padi selama beberapa minggu. Berarti prosesnya itu seperti kayak itu loh, telur asin di Indonesia kan dia kayak direndam di dalam tanah liat ataupun sekam padi dan ditaburi garam supaya rasanya asin gitu kan. Nah kalau misalkan dia sudah matang kan otomatis kalau telur asin itu kan dalamnya kuningnya bakalan menjadi seperti kebiru-biruan. Nah kalau di bubur telur 1000 China ini kuningnya itu seperti kemarin itu seperti itu loh, menghitam gitu loh. Jadi kayak warnanya coklat gitu sih, kayak telur busuk gitu loh. telur busuk, tapi emang baunya skalanya seperti kayak belerang gitu loh. Baunya agak nggak enak gitu sih, cuman kok dimakan ya cukup unik sih, dan dibuat sarapan pula. Ya ampun. Kalau gue makan seperti itu mah udah muntah duluan. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu sarapan dari Rusia, namanya itu sirniki kayaknya. Sirniki itu bisa kalian temui di Rusia, Polandia, dan Lithuania. Nah, sirniki kan bentuknya seperti pancake dari Amerika gitu loh. Kalau bedanya kan pancake itu kan agak besar gitu sih. Nah, kalau sirniki itu agak kecil gitu guys, dan ditaburi seperti topping-topping manis-manis gitu sih. Ya hampir sama sih seperti pancake, cuman mungkin dari segi ukuran lebih kecil kali ya guys.
Dan yang membedakan lagi itu ternyata sirniki itu digoreng guys, bukan kayak dikukus gitu sih, bukan ya. Kalau pancake itu kan kayak dipanggang gitu kan. Nah, kalau di sirniki itu ternyata digoreng, bukan dipanggang gitu. Jadi wow, kalau ngomongin kalori mungkin ya lebih besaran sirniki ya daripada pancake. Cukup unik, dan itu dibuat sarapan sih. Ya emang sih orang-orang Eropa kan lebih sarapannya pakainya roti kan. Oke, next. Oke seluruh, itu tadi beberapa sarapan-sarapan unik yang ada di berbagai negara di dunia. Ya mungkin sekian dulu video dari saya. Oke, jangan lupa apa? Jangan lupa apa? Jangan lupa makan. Jangan lupa sarapan, jangan lupa ya pokoknya jangan lupa olahraga juga untuk kesehatan kita. Oke, stay positive dan stay healthy. See you on the next video.